Surat Paulus, surat Paulus ini ditulis kisar tahun 51, di mana Paulus melakukan dia membangun jemaat di Korintus itu tahun 51 di saat perjalanan Paulus yang kedua. Perjalanan Paulus dalam misionarisnya itu tercatat ada 3 kali perjalanan. Ini jemaat di Korintus itu terbentuk pada perjalanan Paulus yang kedua. Kalau yang dari data yang saya baca sih, mulai ditulis surat Korintus itu kurang lebih tahun 52 atau 53 karena adanya isu perpecahan jemaat ya. Nah, itu yang mendasari dari surat Korintus itu dan memberikan banyak dasar bagi jemaat-jemaat di Korintus itu. Dan juga yang pada akhirnya kita terima dalam kitab suci, kita juga banyak mendapatkan banyak dasar untuk kehidupan gereja kita yang baik. Oke, sebelum kita mengawali acara malam hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa lebih dahulu. Kita persiapkan hati untuk membuka hati supaya kita dapat menerima apa yang hendak disampaikan oleh Romo, juga bagi kita juga bisa saling berbagi apa yang kita dapat dari sejak membaca surat Paulus kepada Korintus ini. Saya minta tolong bisa ya, Pak Budi barangkali bisa memimpin doa. Boleh dimenyalakan mic-nya, Pak Budi. Baik, Pak Dedi. Bisa didengar ya, Pak? Bisa, Pak. Romo, Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih kami boleh berkumpul kembali untuk menerima pengajaran tentang sabda-sabdamu. Malam ini kami akan menerima pengajaran mengenai surat Rasul Paulus di Korintus dari Romo Juhas. Berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami agar kami menerima pengajaran ini dengan baik dan meresapinya. Semuanya kami panjatkan kepadamu doa-doa kami demi perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya mungkin bisa langsung saja ya untuk mempersingkat waktu karena kita ada jadwal juga nanti, ada doa rosario dan apa-apa. Monggo Romo Juhas, silakan Romo. Baik Pak Dedi, Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Malam hari ini kita kembali bertemu untuk mencoba mendalami kitab suci secara bersama-sama. Hari ini kita akan mencoba untuk melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Bahan ini nanti akan dibagikan lewat grup, maka Bapak Ibu nanti yang pengen membaca secara keseluruhan dari bahan ini bisa membacanya dari sana. Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin membuka malam hari ini untuk mengenal surat kepada umat di Korintus. Pertama-tama adalah melihat Korintus di dalam konteksnya terlebih dahulu. Karena di saat Rasul Paulus itu memberikan surat atau menyampaikan suratnya kepada para jemaat, entah itu di kota-kota yang ia singgahi atau juga kota-kota di mana jemaat kekatolikan, kekristenan saat itu berkembang, itu pasti tidak bisa lepas dari situasi orang yang dia sapa. Maka malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kota Korintus di dalam konteks saat itu. Di saat Rasul Paulus hadir di sana dan juga menulis suratnya, dan akhirnya juga menjadi surat yang kita baca saat ini di dalam kitab suci kita. Untuk melihat jemaat Korintus, itu sebetulnya Korintus itu bukan tempat atau bukan kota yang secara situasi itu ideal demi perkembangan sebuah kekatolikan atau kekristenan saat itu. Berbeda dengan Efesus dan Filipi, di mana Efesus dan Filipi ini secara kota itu memang situasi, kemudian bagaimana kota ini
hadir, itu juga yang sangat ideal untuk berkembangnya kekatolikan. Maka sebetulnya di saat Rasul Paulus ada di kota Korintus, sebuah ketakutan, dia khawatir, dia takut, kemudian dia juga ada nuansa pesimisme. Jadi artinya kayaknya saya nggak berhasil di kota ini. Kayaknya kota ini bukanlah kota yang harusnya saya harapkan sebagai tempat untuk berkembangnya kekatolikan, kekristenan itu. Kita akan melihat itu sama bukan Filipi. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti di dalam kesempatan di saat membaca kitab suci, bahasa yang digunakan, pilihan kata yang dipakai oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan Filipi itu agak beda nuansanya dengan di Korintus. Kalau di Efesus dan Filipi, kita akan melihat warna yang begitu friendly, merasa rindu, kemudian merasa pengen ketemu lagi, lalu ada apresiasi di sana. Tetapi dengan Korintus itu nggak ada. Warnanya itu dalam tanda petik bahasanya Paulus itu menjadi pribadi yang sangat keras menghadapi jemaat Korintus. Nah, ini ada apa? Kita akan melihat Korintus ini di dalam konteks tempat terlebih dahulu. Justru jemaat ini banyak mengecewakan Paulus. Paulus itu lebih banyak kecewa dengan jemaat Korintus. Mengapa? Karena seolah-olah apa yang ia wartakan, kehadirannya di Korintus itu jadi sesuatu yang kayaknya kok tidak ada, seolah-olah kayak sesuatu yang sia-sia. Di saat ia merasa kayaknya kota ini udah siap untuk saya tinggalkan, ternyata yang muncul justru malah seperti tadi yang disampaikan Pak Dedi, yang muncul adalah perpecahan jemaat. Dan bukan jemaat yang melakukan perpecahan, tetapi justru para petinggi jemaat tersebut. Nah, ini yang membuat Paulus menjadi begitu kecewa dengan Korintus. Berbagai dosa ada di dalamnya. Jadi Korintus itu tempat di mana ada perpecahan. Kalau tadi konteksnya adalah pertama-tama menyapa para petinggi jemaat saat itu, maka perpecahan ada di sana. Kemudian yang kedua perzinahan. Kemudian menuntut sesama Kristen di pengadilan. Jadi hidup persaudaraannya itu juga kacau balau. Jadi hidup rohaninya juga tidak terlalu baik. Kemudian hidup persaudaraan juga menjadi sesuatu yang sangat membuat Paulus itu kecewa. Hampir semua masalah yang timbul dalam jemaat Korintus berhubungan langsung dengan latar belakang kehidupan kota Korintus. Jadi kenapa sih kota Korintus kok sampai seperti itunya begitu ya? Kayaknya tempat yang begitu menakutkan atau membuat Paulus itu kayaknya kacamatanya begitu negatif terhadap kota ini. Itu karena apa? Perzinahan yang dilakukan beberapa warga jemaat, jadi jemaat saat itu sudah menjadi orang Kristen, sudah dibaptis, tetapi mereka tetap melakukan perzinahan. Perzinahannya itu adalah perzinahan yang tidak hanya sekedar orang kenal, kemudian punya relasi, kemudian berselingkuh, atau mungkin membayar pelacur atau tempat tertentu di rumah bordir atau bagaimana, tetapi mereka juga melakukan itu justru sebagai sebuah ekspresi keagamaan dalam menyembah dewa Venus. Jadi saat itu masih ada kuil-kuil suci, istilahnya ada kuil suci, di mana di kuil tersebut itu ada pelacur-pelacur suci. Itu menggambarkan bahwa saat itu wanita itu sebagai simbol kesuburan. Kemudian laki-laki itu yang memancing kesuburan tersebut. Maka di dalam kuil-kuil tersebut itu maafnya perempuan menjadi pelacur suci yang memancing dewa Venus untuk memberikan kesuburan dan kemakmuran kepada manusia. Maka di dalam kuil-kuil suci, perzinahan itu menjadi sesuatu yang sangat lazim, bahkan menjadi sebuah ekspresi keagamaan hidup religius orang zaman itu. Ini sesuatu yang membuat Paulus begitu kecewa. Mereka sudah dibaptis, yang seharusnya meninggalkan praktek semacam ini, justru malah terus menghidupinya. Sudah berzina, lalu menggabungkan antara kekristenan dengan paham Yunani saat itu, karena mereka masih menyembah dewa-dewi.
Demikian pula, keasikan mencari berbagai karunia masih berhubungan dengan gairah menyombongkan diri dari warga kota yang mementingkan hikmat itu. Jadi yang dipentingkan adalah bagaimana saya lebih daripada orang lain. Saya bersaing, saya harus menang. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita akan melihat bagaimana situasi kota Korintus ini kok sampai membuat orang menjadi begitu punya gairah untuk selalu menyombongkan diri, selalu harus menang, selalu harus mengalahkan orang lain. Nanti kita akan melihat berdasarkan letak geografis, kemudian berdasarkan dengan situasi ekonomi, bagaimana secara jalur perdagangan itu juga nanti akan berpengaruh pada situasi masyarakat saat itu. Korintus itu berasal dari bahasa Yunani, tulisannya semacam ini, tapi bisa kita baca dalam Korintus itu ya. Salah satu kota yang paling tua dan paling terkemuka di Yunani kuno. Jadi pada masa Yunani kuno, kota Korintus ini adalah kota metropolitan yang sangat modern, punya peradaban yang jauh berkembang dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Terletak kira-kira 5 km di sebelah barat kota Korintus modern. Korintus menjadi kota penting terutama karena lokasinya yang strategis di ujung barat Tanah Genting. Tanah Genting itu istilahnya adalah tanah yang strategis tapi tidak terlalu luas, dan Korintus ada di situ yang menghubungkan bagian tengah atau daratan utama Yunani dengan semenanjung Peloponnesus di sebelah selatan. Jadi istilahnya Korintus itu secara tempat itu adalah tempat yang sangat strategis. Kalau misalnya Bapak Ibu membayang atau mengingat kembali dulu waktu kita sekolah begitu ya, pelajaran sejarah, Indonesia itu selalu dikenal sebagai negara yang punya letak yang strategis. Ada di dua benua, kemudian menjadi jalur perdagangan dunia melalui laut, hingga akhirnya apalagi dengan adanya rempah-rempah, maka tempat-tempat di Indonesia waktu itu bisa berkembang karena ada itu. Menjadi jalur perdagangan secara strategis, secara geografis, secara iklim juga menjadi sesuatu yang strategis. Itu Indonesia. Nah, Korintus itu kota kecil tetapi ada di dalam situasi macam ini. Dia ada di tempat yang strategis, ada di tengah-tengah secara perjalanan lalu lintas darat pun itu merupakan jalur perdagangan. Ke arah utara dan selatan itu harus melewati Korintus. Jadi ibaratnya Korintus ini adalah tempat menjadi lalu lalangnya perdagangan darat saat itu. Tetapi Korintus juga tidak hanya sekedar menjadi jalur darat, dia juga menjadi lalu lintas laut internasional. Karena para navigator itu biasanya lebih senang memanfaatkan tanah genting di antara Teluk Korintus dan Teluk Saronik ini daripada mengambil resiko menempuh perjalanan yang panjang dan berbahaya mengitari tanjung-tanjung yang sering dilanda badai di ujung selatan. Jadi Korintus itu ibaratnya adalah kota yang sangat terkenal saat itu, banyak dikenal orang, banyak dilalui orang. Maka kalau kita mencoba untuk membayangkan, Korintus ini selalu ramai 24 jam. Pagi itu menjadi saat bongkar muat bagi banyak orang yang menepi di pinggir pantai, kemudian membongkar barang-barangnya, memasukkannya pada transportasi darat, dan akhirnya siang itu menjadi tempat untuk transportasi darat bagi perdagangan. Dan malam itu menjadi tempat hiburan bagi banyak orang yang ada di situ. Maka kalau kita melihat Korintus itu adalah kota yang tidak pernah tertidur, selalu ada kegiatan. Dan hal ini membuat perjumpaan orang itu menjadi begitu mudah. Orang dari berbagai macam latar belakang, kebudayaan, agama, religius, kemudian kewarganegaraan ada di situ. Maka ini juga mempengaruhi bagaimana pola relasi mereka. Maka di saat orang, kenapa sih kok di Korintus itu banyak terjadi perzinahan yang berhubungan dengan perzinahan suci di pelacur kuil tersebut, atau perzinahan yang sifatnya membeli di situ membutuhkan itu sebagai hiburan. Orang habis melaut, capek, lalu mencari hiburan dengan seksual, mabuk-mabukan, kemudian di sana ada perdagangan barang-barang tertentu yang sifatnya adalah untuk fun, hiburan. Malam itu menjadi tempat maksiat Korintus ini.
Kalau kita mencoba melihat, kerap kali di dalam kehidupan sekarang pun, yang namanya pelabuhan itu kayaknya nggak jauh-jauh dari hal seperti ini. Kalau kita mencoba untuk melihat misalnya pelabuhan gitu ya, mohon minta maaf saja, misalnya kita melihat pelabuhan di tempat-tempat tertentu, mungkin itu juga terjadi. Misalnya di sekitar pelabuhan itu ada tempat hiburan malam, nanti ada prostitusi di sana saat orang butuh itu untuk hiburan, lalu ada mabuk-mabukan, perjudian, itu menjadi sesuatu yang sangat mudah ditemukan kapal-kapal besar itu dibongkar di pelabuhan yang satu dan diangkut sejauh beberapa kilometer lewat darat ke pelabuhan yang lain untuk ditransfer. Jadi orang lebih memilih untuk diambil di situ dibongkar, lalu melewati 6 kilometer, lalu menyeberang untuk bisa ke pelabuhan yang di seberangnya. Mereka lebih memilih seperti itu daripada harus berkeliling tadi ke teluk-teluk yang lain yang lebih punya resiko untuk dapat badai dan lain sebagainya. Maka daerah ini menjadi begitu dikenal sebagai jembatan untuk laut. Jadi yang menghubungkan antara satu pelabuhan dengan pelabuhan yang itu ada di Korintus, yang panjangnya tidak terlalu lebar. Maka Korintus begitu ramai, begitu dinamis kehidupannya. Pagi ada bongkar muat, kemudian siang menjadi tempat untuk orang-orang secara darat mendistribusikan barang dagangan, malam orang-orang butuh hiburan. Maka ini sangat menjadikan Korintus sebagai tempat yang begitu dipandang seperti itu. Kita bisa mengatakannya demikian. Ketika Paulus mengunjungi Korintus pada sekitar tahun 50 atau 51, ia sama sekali tidak tahu bahwa Allah akan memakainya untuk menghasilkan suatu jemaat yang besar dan berpengaruh di kota yang modern ini. Kenapa? Karena tadi itu, kota kayak gini kayaknya nggak mungkin. Orang bisa mengenal Kristus, terbuka hatinya untuk mengenal sabdanya. Secara manusia, hal ini tuh tidak mungkin. Nggak mungkin deh kayaknya orang Korintus ini yang senengannya itu foya-foya, secara perdagangan orang sikut sana, sikut sini. Karena orang itu berdagang, maka yang pingin adalah saya harus lebih untung dibandingkan orang lain. Persaingan ekonomi menjadi begitu besar. Secara sosial orang juga tidak mudah untuk berbaur karena warna persaingan itu begitu besar di sini. Maka Paulus pun sebetulnya sejak awal itu sudah sadar bahwa kayaknya tempat ini tuh nggak ada harapan gitu ya. Secara manusia itu nggak ada harapan tempat ini bisa menjadi sesuatu yang besar dan bisa menjadi yang kita kenal sampai sekarang ini. Sebenarnya dilihat dari banyak segi, perjalanan Paulus ke kota Korintus merupakan salah satu perjalanan yang paling berhasil dalam sejarah. Mengapa? Kota ini mempunyai reputasi yang buruk karena hal-hal yang amoral. Jadi nggak ada moral. Jadi orang itu yang ada adalah amoral. Itu orang nggak ada yang namanya kebiasaan untuk berdoa di sinagoga, bait Allah itu mereka nggak punya. Maka kalau ternyata akhirnya Paulus itu bisa membentuk jemaat di tempat ini, itu menjadi sesuatu yang begitu besar keberhasilannya. Kalau misalnya Paulus mewartakan ke tempat yang baik-baik, orangnya sejak awal sudah suci, orangnya sejak awal sudah tahu moralitas yang benar itu kayak apa, ini dosa, ini enggak dosa, takut akan Tuhan, lalu Paulus datang, mereka percaya itu sudah wajar. Sudah wajar, orang tinggal dipoles aja. Sementara kalau di Korintus ini dari sesuatu yang benar-benar tidak punya benih, lalu akhirnya ada jemaat yang berkembang di sana, disinilah letak bahwa ternyata justru dari situasi ini kita bisa mengatakan bahwa pewartaan Paulus di Korintus itu mempunyai keberhasilan yang besar. Itu di dalam kehidupan Korintus. Selain itu, Korintus juga merupakan tempat di mana masih banyak sekali orang Yunani tinggal di sana. Maka wajar jika di kota Korintus saat itu lebih banyak ada kuil-kuil untuk menyembah dewa-dewi daripada sarana-sarana beribadah untuk orang bangsa Yahudi. Mereka punya kuil-kuil yang tinggi, yang besar, yang memang dibangun tadi itu memuja dewa, kemudian memohon kepada dewa, dan lain sebagainya. Maka sangat wajar jika ada kuil-kuil besar di sana.
Bahkan saking buruknya kota Korintus, reputasi kota Korintus itu dianggap sebagai sebuah kata yang menganotasikan hal yang negatif. Jadi kalau misalnya ada orang sifatnya jelek, lalu dikatakan, oh dasar Korintus, itu berarti artinya dia memang orang jelek gitu. Atau dasar orang Korintus, yaitu pokoknya kalau disebut orang Korintus itu berarti sudah tadi itu berzinah, pemabuk, orang yang senang judi, orang yang nggak bisa punya sahabat, yang nggak bisa hidup bersama dan lain sebagainya. Sampai sebegitunya. Hal ini dituliskan di sini. Reputasi Korintus di kerajaan itu begitu buruk. Sehingga perkataan Korintus sering dipakai untuk menyindir seseorang. Istilah ini dipakai untuk mengatakan keadaan amoral yang bejat. Saking jeleknya kota Korintus, orang sampai mengatakannya udah dasar orang Korintus, berarti ya artinya orang yang nggak punya moral, orang yang bejat tadi tersebut. Itu tentang situasi kota Korintus. Maka kalau kita mengatakan kenapa sih kota Korintus itu kok bisa saking bejatnya gitu ya, sudah tadi itu hidupnya, itu dipengaruhi secara religius, mereka masih hidup berdampingan dengan bangsa Yunani, satu. Kemudian yang kedua, secara tempat, itu juga di sana merupakan tempat lalu lalangnya semua orang dari berbagai macam kalangan, kebudayaan. Maka yang namanya seperti itu lalu semuanya bercampur aduk. Kemudian yang ketiga, karena kota pelabuhan, akhirnya orang jadi butuh yang namanya tadi itu hiburan. Kemaksiatan menjadi sesuatu yang sangat-sangat terjadi di sana. Maka itu yang membuat latar belakang kota Korintus ini, Paulus punya bahasa yang khas dengan kota Korintus ini. Lalu yang kedua, secara agama dan kebudayaan itu sebetulnya kayak apa sih kota Korintus saat itu? Meskipun Korintus terkenal sebagai pusat wewenang pemerintahan dan kota perdagangan utama di Yunani, saking besarnya tadi itu disebut seperti ini, dalam benak banyak orang, kota ini merupakan simbol pengumbaran hawa nafsu dan kemewahan tanpa batas. Sedemikian merajalelanya sampai ungkapan berkorintus digunakan untuk mempraktekkan perbuatan amoral. Jadi kalau sudah mengatakan, oh lagi mau kemana? Mau berkorintus, berarti ya tadi itu, berzinah, mabuk, dan lain sebagainya. Merupakan produk ibadat orang Korintus, khususnya ibadat kepada Dewi Afrodit, padanan dari Dewi Venus dari Roma, Dewi Astarte dari Fenisia dan Kanaan, serta Dewi Istar dari Babilonia. Tadi itu, kuil suci menjadi tempat di mana orang itu berzinah, seolah-olah itu adalah sebuah ungkapan kesuburan yang memberikan berkat, memberikan kemakmuran kepada banyak orang. Jadi orang saat itu berzina itu nggak pernah merasa itu sebagai tindakan dosa. Justru itu sebagai tindakan yang disukai oleh dewa-dewi. Maka dengan enaknya mereka melakukan itu. Selain orang Yunani, ada cukup banyak orang Italia keturunan para penjajah sebelumnya. Jadi setelah para penjajah itu tidak ada, mereka ada di sana keturunannya. Banyak murid asal Korintus yang mempunyai nama Latin seperti Justus, Tertius, Quartus, Gaius, Crispus, Fortunatus, dan Achaicus. Jadi ini menjadi artinya ini tuh kayak multinasional tempat ini. Orang dari berbagai macam negara ada, budaya dan lain sebagainya ada. Maka kalau kita tanya identitas pokoknya Korintus tuh apa sih sebenarnya? Budaya pokoknya atau budaya aslinya tuh sebenarnya apa sih? Nggak ada. Orang susah untuk menjelaskan budaya aslinya Korintus itu apa, itu susah karena udah bercampur aduk. Akhirnya yang terkenal adalah budayanya Korintus, ya budaya maksiat tadi itu. Budaya tidak bermoral, budaya jelek tadi itu yang menjadi identitasnya. Sejumlah besar orang Yahudi memang sudah bermukim di sana dan mendirikan sebuah sinagoga. Di sini menjadi sesuatu yang menarik di saat kita hanya ada satu sinagoga berdampingan dengan banyak sekali kuil-kuil. Maka kita bisa melihat bahwa kehidupan keagamaan itu menjadi sesuatu yang begitu dihindari, tidak disukai. Hanya ada satu, sementara kuil-kuil begitu banyak, yang didatangi oleh beberapa pengikut berkebangsaan Yunani.
Keberadaan orang Yahudi di Korintus ditujukan oleh inskripsi Yunani pada ambang pintu marmer yang ditemukan di dekat gerbang menuju Lekeum. Inskripsi itu yang berbunyi Sinagog Hebraion, yang berarti sinagoga orang Ibrani. Jadi ini hanya menjadi sebuah warna yang begitu kecil di dalam kehidupan orang Korintus saat itu. Itu secara kehidupan agama, secara kebudayaan, agama di sana yang begitu dihidupi adalah kebudayaan agama Yunani, menyembah dewa-dewi. Kemudian kebudayaan itu menjadi kebudayaan yang begitu beragam, macam-macam orang ada di sana, ada bangsa, tapi yang dominan adalah kebudayaan Yunani, kebudayaan Eropa itu muncul dari orang Italia, dan kebudayaan Yahudi, terutama secara khusus dari orang-orang Ibrani ini. Itu tentang religius dan juga kebudayaan. Kemudian yang selanjutnya sebetulnya jemaat Korintus itu jemaat yang kayak apa sih? Berarti kita sekarang akan melihat dari sekian banyak orang yang hidup di Korintus berdampingan dengan situasi semacam itu, Paulus sebetulnya sudah menemukan bibit-bibit jemaat. Jadi artinya sudah ada orang yang mulai percaya pada Kristus, membuka dirinya. Rekan-rekan Paulus dalam membuat kemah dan sekaligus rekan-rekan Kristennya, itu ada Aquila, Priscilla, menyertai Paulus sewaktu ia akhirnya berlayar dari pelabuhan timur, yakni Kenkrea, melintasi Laut Aegea menuju Efesus di Asia Kecil. Kisah dalam Kisah Para Rasul bab 18 ayat 18 sampai 19. Sementara itu Apolos yang fasih lidah menindaklanjuti kegiatan Paulus menyirami benih-benih yang ditabur di Korintus. Jadi itu perjalanan jemaatnya. Paulus saat mempedulikan sidang yang ia bentuk di Korintus dengan mengirim Titus sebagai wakilnya di sana sebanyak 2 kali. Alasan ini juga punya alasan kenapa sih Paulus kok sampai mengirim Titus itu sampai 2 kali, ya saking tadi itu situasinya tidak sangat kondusif untuk ditinggal begitu saja, maka dia mengirim orang untuk ngecek, untuk lalu memastikan, mengingatkan, karena para petinggi jemaat di sana pun tidak bisa bertanggung jawab sungguh untuk perkembangan jemaatnya. Serta menulis 2 pucuk surat yang berbobot kepada sidang di Korintus, yaitu ini 2 Korintus, dan di sini nanti Bapak Ibu bisa membacanya, lalu bisa membukanya di dalam kitab suci. Meskipun tidak jadi mengunjungi mereka dalam perjalanan menuju Makedonia, sebagaimana telah direncanakan, belakangan Paulus tinggal selama 3 bulan di Yunani, mungkin pada tahun 55 sampai 56 Masehi, dan menghabiskan waktunya di Korintus, menulis suratnya kepada jemaat di Roma dari sana. Jadi kalau kita melihat Korintus itu ibaratnya adalah sebuah, kalau kita menyebutnya beban, itu beban sekali untuk Paulus untuk dalam situasi ini. Sampai dia mengirim orangnya, orang yang ia percayai, bahkan di saat ia punya waktu 3 bulan pun dia tinggal di sana. Dan pokoknya dia merasa kota ini menjadi kota yang tadi itu, awalnya dia hopeless, tidak ada harapan, tetapi akhirnya mau tidak mau ya karena sudah memulai maka harus dilanjutkan. Itu yang dilakukan oleh Paulus di dalam jemaat Korintus. Lalu rasa-rasanya itu yang menjadi latar belakang situasi bangsa atau masyarakat Korintus yang menjadi kenapa kok suratnya Rasul Paulus itu kayak seperti itu tulisannya. Itu karena tadi itu situasi masyarakat, geografis, jalur perdagangan, kemudian juga letak dan juga hal yang lainnya, perjumpaan dengan budaya dan bangsa-bangsa yang beraneka macam ragam. Kita akan masuk pada bagian-bagian surat Korintus, nanti karena ada 2 surat, maka kita akan masuk satu persatu. Yang pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. Bab 1 itu memuat salam Paulus dan petuahnya bagi orang suci untuk bersatu. Mengapa? Karena memang yang menjadi pokok permasalahan di dalam Korintus adalah kehidupan jemaat persekutuannya yang jelek. Orang tidak gampang untuk bersaudara di sana. Maka yang pertama-tama dibuat adalah petuah dulu. Petuah orang untuk bersatu.
Bagaimana itu menjadi sebuah sapaan. Di dalam surat-suratnya Paulus, entah itu dari Efesus, Filipi, kemudian Korintus, dan juga surat kepada jemaat yang lain, selalu ada salam. Semuanya dibuka dengan salam. Tetapi khusus di Korintus dia langsung mengatakan tadi itu petuah. Jadi ibaratnya kalau orang tua ketemu anak yang manis, itu kan yang dimunculkan adalah dielus-elus, disayang-sayang, dipuji-puji gitu ya. Sementara kalau ketemu anak yang nakal, itu kan selain dia ngasih salam, tapi juga dia lalu memberikan petuah, kamu jangan seperti ini, kamu harus begini, kamu harus seperti ini. Itu juga yang terjadi di dalam sapaan Paulus kepada jemaat di Korintus di suratnya yang pertama. Kemudian yang kedua, bab 2, adalah koreksi Paulus akan kesalahan-kesalahan para orang suci Korintus. Jadi para jemaat, ketua jemaat, para ketua jemaat pun mereka salah di dalam cara mendampingi, maka dia memberikan koreksi. Kemudian yang ketiga, memuat jawaban Paulus atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Mereka sebelumnya sudah berkirim surat, lalu akhirnya dijawablah jawabannya. Kemudian bab 13 sampai 15 itu berkenaan dengan kasih amal, karunia rohani dan kebangkitan. Mengapa ini menjadi satu hal yang ada di dalam surat Paulus yang pertama? Karena orang Korintus yang dengan latar belakang tadi itu, mereka nggak pernah yang namanya punya konsep kasih amal, itu nggak pernah. Mereka nggak pernah punya konsep untuk berbagi, berbuat amal, karena yang ada di dalam bayangan mereka yang namanya hidup itu harus bersaing. Kalau saya nggak bersaing, saya nggak bisa menang. Maka yang namanya amal itu nggak ada di dalam kehidupan mereka. Karunia rohani ya jelas karena kehidupan mereka sangat dekat dengan hiburan-hiburan tidak sehat. Kemudian yang ketiga adalah kebangkitan. Mengapa poin kebangkitan ini ditekankan? Karena di dalam pandangan Paulus, orang Korintus itu orang yang ada di dalam situasi yang mati. Mereka jauh dari keselamatan. Maka mereka diajak untuk mengingat kembali, ayo bangkit. Sadar, perbaiki hidup supaya bisa dekat dengan Tuhan. Bahwa kehidupan kamu itu salah. Nah, maka dia menyebutkan dengan kebangkitan. Bab 16 itu memuat nasihat Paulus untuk bertahan kuat dalam iman. Terutama di dalam situasi kota Korintus yang dengan berbagai macam iming-iming duniawi, mereka diajak untuk kuat di dalam iman. Karena tadi itu godaannya besar. Kalau tempatnya enak, godaannya kecil, ya iman itu bisa bertumbuh dengan mudah, itu wajar. Tapi kalau di dalam situasi yang tidak mudah, ya tadi itu, orang diajak untuk bertahan, kuat di dalam iman. Kemudian surat kedua Korintus, bab 1, itu memuat salam Paulus dan pesan penghiburan. Kemudian bab 2, memuat nasihat pribadi bagi Titus, tadi orang yang diutus 2 kali ke kota Korintus. Mengapa? Karena nasihat tadi itu, Titus juga ya akhirnya pusing juga ya menghadapi si orang-orang Korintus ini, maka dia memberikan nasihat. Bab 3-7 berurusan dengan kuasa Injil dalam kehidupan orang suci dan pemimpin mereka. Bab 6-9 menasihati orang suci untuk menjadi pemberi yang Kemudian bab 10-12 adalah pernyataan tegas tentang jabatan Paulus sendiri sebagai rasul. Karena orang-orang di sana ragu, benar nggak sih Paulus ini adalah rasul? Itu khasnya Korintus di situ. Sampai Paulus mengatakan, aku itu rasul, maka kamu harus mendengarkan saya. Itu intinya dari bab 10-12. Bab 13 adalah petuah untuk menjadi sempurna. Tadi itu, berjuang di dalam iman. Dalam situasi semacam itu. Maka kita akan mencoba untuk melihat bagian per bagian dalam surat-surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, surat yang pertama. Temanya adalah masalah-masalah jemaat dan pemecahannya. Ini karena memang jemaatnya seperti itu, maka tidak heran kalau jemaat-jemaatnya itu hidup keagamaannya, hidup kekristenannya itu tidak baik, ya wajar. Orang bersaing, orang saling sikut, orang saling tidak nyaman, orang saling menjelek-jelekkan, orang saling merasa bahwa orang lain lebih berdosa. Akhirnya ya wajar kalau masalah-masalah itu muncul. Dan Paulus menjadikan tema ini sebagai tema yang utama di dalam surat pertama Korintus.
Waktu penulisannya itu sekitar tahun 55 sampai dengan 56. Latar belakangnya tadi mungkin tambahannya adalah sebuah kota kuno di Yunani, dalam banyak hal merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek. Mereka merasa aku pinter, banyak orang pintar di sini, pendidikanku tinggi, ada ilmu-ilmu pendidikan Yunani saya terima. Maka mereka secara diri itu angkuh secara intelek. Kaya secara materi wajar, karena itu adalah jalur perdagangan. Di sana transaksi ekonomi menjadi begitu besar, maka secara ekonomi mereka kaya. Dan juga bejat secara moral. Mereka punya uang, bisa beli apapun, termasuk beli tadi seks, beli yang bisa memabukkan, hiburan gitu. Segala macam dosa merajalela dari kota ini yang terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsunya. Ini menjadi latar belakangnya, diulang sedikit. Paulus mendirikan jemaat Korintus itu selama 18 bulan pelayanannya di Korintus pada masa perjalanan misinya yang kedua. Itu kalau kita bisa melihat, itu pada Kisah Para Rasul bab 18 ayat 1 sampai dengan 17. Itu adalah masa atau waktu perjalanan atau pembangunan jemaatnya. Waktunya 18 bulan. Jemaat di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi, tetapi kebanyakan adalah orang bukan Yahudi yang dahulu menyembah berhala. Artinya dulunya mereka menyembah berhala lalu jadi orang Kristen. Setelah Paulus meninggalkan Korintus, berbagai macam masalah timbul dalam gereja yang masih muda itu, yang memerlukan wewenang dan pengajaran rasulinya melalui surat menyurat dan kunjungan pribadi. Ya, namanya orang baru mengenal, ibaratnya baru pindah agama, masih muda dan ditinggal, maka wajar kalau mereka ya tadi itu mencampur kehidupan beragamanya. Sudah dibaptis, sudah jadi orang Kristen, tapi masih ke kuil suci, masih melakukan perzinahan suci dengan para pelacur suci, itu masih itu. Itu tentang situasinya. Pada perjalanan utusan Injilnya yang ketiga, Paulus tinggal beberapa waktu di Efesus. Mungkin pada tahun terakhir ia tinggal di sana, sang rasul menerima kabar yang meresahkan mengenai keadaan di sidang Korintus. Sidang itu artinya para pemimpin jemaat. Paulus diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada pertikaian di antara orang-orang Korintus. Jadi gelut terus ya, kehidupan persekutuannya itu enggak terlalu oke itu orang Korintus itu. Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus juga telah datang dari Korintus dan bisa jadi memberikan beberapa informasi tentang keadaan di sana. Jadi mereka 3 orang ini datang kepada Paulus lalu cerita, Paulus di Korintus ini mereka pada berantem gitu ya. Maka ini menjadi sesuatu yang merisaukan hatinya Paulus. Selain itu, Paulus telah menerima surat yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari sidang Kristen di Korintus. Maka tadi surat pertama itu isinya salam, kemudian teguran, lalu jawaban dari pertanyaan. Karena memang sebelumnya ada pertanyaan. Oleh karena itu, terdorong oleh perhatian yang dalam akan kesejahteraan rohani, rekan-rekan seimannya di sana, Paulus menulis surat pertamanya kepada sidang Kristen di Korintus, kira-kira pada tahun 55 Masehi. Paulus menulis suratnya ini di Efesus, dan hal itu terbukti dari kata-katanya yang dicatat di 1 Korintus bab 16 ayat 8, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Jadi di mana sih surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu ditulisnya waktu ia ada di Efesus. Kapan waktunya? 55 Masehi. Isinya apa? Untuk menjawab permasalahan jemaat yang ada di sana. Kemudian kenapa? Karena orang di sana itu sedang pada berkelahi, relasinya lagi jelek, lagi buruk. Mengapa? Karena orang di sana itu adalah jemaat yang masih muda, yang belum siap untuk ditinggal sendiri. Itu beberapa hal tentang surat yang pertama. Tujuannya apa sih? Kok sampai Paulus itu menulis surat? Tujuannya adalah yang pertama, untuk membetulkan masalah yang serius dalam jemaat di Korintus yang telah diberitahukan kepadanya. Hal-hal ini meliputi pelanggaran yang dianggap remeh oleh orang Korintus, tetapi dianggap oleh Paulus sebagai dosa yang serius. Mereka tuh menganggap berbuat dosa itu remeh gitu ya. Yang paling berat adalah ini.
Di saat mereka sudah dibaptis jadi orang Kristen, tapi mereka masih mengikuti peribadatan di kuil-kuil suci. Tadi itu masih ikut zina atas alasan menyembah dewa. Ini merupakan, orang sana mengatakan remeh, nggak apa-apa gitu ya. Tapi Paulus mengatakan enggak, ini serius sekali begitu. Lalu yang kedua, untuk memberikan bimbingan dan instruksi atas berbagai pertanyaan yang telah ditulis oleh orang Korintus. Hal-hal ini meliputi soal doktrin dan juga perilaku dan kemurnian sebagai perorangan dan sebagai jemaat. Mengapa mereka kok banyak bertanya? Ya karena mereka adalah orang yang masih muda. Mereka dari agama Yunani tiba-tiba menjadi orang Kristen. Beda kalau awalnya orang Yahudi tiba-tiba jadi Kristen. Itu masih mirip karena merupakan agama Abrahamis. Sementara kalau dari Yunani tiba-tiba jadi Kristen itu beda banget. Maka mereka itu banyak bertanya-tanya, ini doktrinnya artinya apa, ini bagaimana, ini apa. Maka tadi itu banyak pertanyaan, menjawab pertanyaan tujuannya. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri utamanya apa sih? Ada 5 ciri utama menandai surat ini. Surat ini paling berpusat pada persoalan dibandingkan dengan kitab lain dalam Perjanjian Baru. Ini banyak masalah gitu ya, tadi itu ya banyak masalah di sana. Dalam menangani berbagai masalah dan perkara di Korintus, Paulus memberikan prinsip rohani yang jelas dan kekal, di mana setiap prinsip itu dapat diterapkan secara menyeluruh dalam seluruh jemaat. Yang kedua, secara menyeluruh ditekankan kesatuan jemaat lokal sebagai tubuh Kristus. Itu cirinya. Surat ini berisi pengajaran Perjanjian Baru yang paling luas mengenai berbagai pokok penting seperti pembujangan, perkawinan dan nikah ulang, perjamuan kudus, berkata-kata dalam bahasa roh, nubuat dan karunia rohani dalam berhimpunan bersama, kasih yang agape, kasih agape. Mengapa sih kok kasih agape? Kasih agape itu adalah kasih yang kasih itu ada berbagai macam tingkat. Ada kasih yang sifatnya itu erotis, hanya untuk memuaskan nafsu. Jadi saya melakukan hubungan seksual ya karena saya nafsu, karena saya pengen, saya melakukan itu. Itu seperti itu. Kemudian kasih yang bersifat eros itu ya, eros itu kayaknya bagaimana kita saling memberi, saling mengasihi begitu. Tapi dalam relasi sesama begitu. Tidak lagi menjadikan orang lain sebagai pemuas nafsu, tetapi ada saling memberi dan menerima. Agape itu adalah kasih yang tingkatannya lebih tinggi, memberi, kemudian relasinya juga ada Allah di sana. Karena apa? Karena orang diajak untuk mengartikan, kamu jangan cuma mengatakan hubungan seksual itu, saya mengasihi, padahal itu cuma nafsu. Maka dia mengatakan pokoknya adalah agape. Kebangkitan tubuh, karena di Paulus menganggap orang-orang Korintus ini orang yang mati gitu. Mereka dalam dosa besar, jauh dari Allah, maka bangkit, ayo tubuhmu bangkit sampai pada keselamatan. Maka itu yang ketiga, ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, surat ini memberikan hikmat yang tak ternilai untuk pengawasan pada gembala sidang berhubungan dengan disiplin gereja. Mengapa? Karena gembala sidangnya pun di sana ya orangnya banyak tadi itu, karena dari kalangan yang seperti itu, maka banyak konflik, banyak ketidakcocokan begitu. Lalu yang kelima, cirinya surat ini menekankan adanya kemungkinan untuk undur dari iman oleh mereka yang berkanjang dalam perilaku yang tidak benar dan tidak berpegang pada Kristus dengan sungguh-sungguh. Artinya gini, kalau kamu memang tidak bisa jadi orang Kristen yang baik, masih mencampur aduk kehidupan Kristen dengan praktek sebagai orang Yunani di kuil-kuil suci, mending kamu jadi sana sajalah, nggak usah jadi orang Kristen daripada kamu seperti itu. Maka dia mengatakan begitu, saking marahnya. Jadi kalau kita mengatakan Paulus itu di saat menulis surat pertama kepada orang di Korintus, itu dia dalam kesedihan. Kalau kita mencoba mengimajinasikan ya, dia lagi sedih, hopeless, kayaknya yang saya buat itu kok kayak nggak ada harapan, marah, kemudian muntup-muntup gitu ya, semuanya pengen ditulis gitu. Itu kalau kita mencoba membayangkannya. Baratnya kayak orang lagi ditinggal pacaran, LDR-an, pacarnya selingkuh, lalu bikin surat gitu ya, sedih, marah, merasa dihianati, dan lain sebagainya. Itu situasi batinnya Paulus di saat ia menulis surat yang pertama kepada jemaat di Korintus.
Lalu yang kedua, surat yang kedua kepada Korintus sama penulisnya pasti Paulus. Kemudian temanya apa? Kemuliaan melalui penderitaan. Karena orang Korintus itu nggak mau dengan yang namanya penderitaan. Konsep Yesus yang menderita untuk bisa sampai kepada keselamatan itu nggak bisa ditangkap oleh mereka. Kenapa? Karena mereka hidupnya enak, orang kaya, punya uang banyak, bisa beli apapun, maka yang namanya menderita itu nggak bisa ditangkap konsepnya oleh mereka. Waktu penulisannya tahun 55 sampai dengan 56. Paulus menulis surat keduanya kepada orang-orang Korintus mungkin pada akhir musim panas atau awal musim gugur tahun 55 Masehi. Sang Rasul telah menulis surat yang pertama di Efesus, tempat ia mungkin tinggal seperti yang direncanakan, sampai Pentakosta tahun itu. Itu adalah surat yang pertama. Kemudian Paulus berangkat ke Troas dan merasa kecewa karena di sana ia tidak bertemu dengan Titus yang telah diutus ke Korintus untuk membantu pengumpulan bagi orang-orang kudus di Yudea. Oleh karena itu, Paulus pergi ke Makedonia dan di sana Titus bergabung bersamanya dengan membawa laporan tentang tanggapan orang-orang Korintus atas surat pertamanya. Cerita, Titus itu cerita. Lalu Paulus menulis surat kedua kepada mereka dari Makedonia. Jadi surat yang pertama dibuat di Efesus, surat yang kedua dibuatnya di Makedonia. Dan tampaknya mengirim surat itu melalui Titus. Jadi dia ketemu di Titus di Makedonia, lalu habis dari Makedonia Titus itu kembali ke Korintus. Lalu suratnya dititip sama Titus gitu. Beberapa bulan setelah itu, upayanya untuk berkunjung ke Korintus terwujud. Jadi Paulus sebenarnya mengunjungi Korintus 2 kali. Tadi yang pertama, lalu yang kedua sesudah dari Makedonia ini. Setelah kunjungan pertamanya, ketika ia mendirikan jemaat di sana, ia merencanakan untuk membuat kunjungan kedua tetapi gagal. Namun ketiga kalinya ia membuat rencana atau telah siap, ia berhasil. Karena ia dapat bertemu dengan mereka lagi, kira-kira pada tahun 56 Masehi. Itu pertemuan yang kedua. Pada kunjungan keduanya di Korintus, ia menulis surat kepada orang-orang di Roma. Jadi waktu di Efesus, ia nulis surat untuk orang di Korintus yang pertama, di Makedonia dia nulis surat untuk orang Korintus yang kedua, lalu di Korintus dia menulis surat untuk orang di Roma. Begitu, alur surat menyuratnya. Latar belakangnya, Paulus menulis surat kiriman ini kepada jemaat di Korintus dan kepada orang percaya di seluruh Akaya, dengan menyebut namanya sendiri sebanyak 2 kali. Setelah mendirikan jemaat di Korintus selama perjalanan misinya yang kedua, Paulus dan jemaat itu sering berhubungan karena masalah dalam jemaat yang muncul masalah terus. Kata-kata ini, menyebut namanya sendiri sebanyak 2 kali, itu sebetulnya punya makna bahwa aku tuh punya otoritas loh. Saking marahnya dia mengatakan begitu. Misalnya contohnya begini, saya punya pengalaman di saat saya di seminari, lalu kami itu sudah nggak bisa diatur gitu ya, sudah dikasih suruh ini tidak jalan gitu. Lalu rektor saya ngomong begini, siapa rektornya? Saat beliau ngomong begitu, kami diam, kami nggak bisa jawab apa lagi. Itu juga yang dilakukan oleh Paulus. Di saat dia sudah nggak bisa ngomong apa-apa, nasihat nggak bisa didengar, kayaknya sudah judek orang-orang itu, maka dia mengatakan, ini Paulus. Itu adalah ekspresi kekecewaan, ekspresi kemarahannya di dalam kata-kata yang keras tadi. Urutan hubungan ini dan latar belakang penulisan 2 Korintus adalah sebagai berikut. Urutannya begini. Setelah beberapa kali berhubungan dengan surat menyurat yang awal di antara Paulus dengan jemaat itu, misalnya 1 Korintus, 1:11 dan itu, maka Paulus menulis surat pertama Korintus dari Efesus tadi itu, yang pertama. Berikutnya, Paulus menyeberangi Laut Aegea menuju Korintus untuk menangani masalah yang berkembang dalam jemaat. Kunjungan ini di antara 1 dan 2 Korintus merupakan suatu kunjungan yang tak menyenangkan, baik Paulus maupun bagi jemaat itu. Paulus kecewa, jemaatnya juga karena Paulus datang dengan bad mood gitu ya, namanya orang didatangi, yang datangi sudah bete ya orangnya juga jadi, jemaatnya pun juga kok kami selalu disalahkan sih, kami kan memang nggak tahu begitu. Itu yang dirasakan, dua-duanya merasa tidak terlalu baik di saat kunjungan ini.
Setelah kunjungan ini ada laporan disampaikan kepada Paulus di Efesus bahwa para wewenang rasulinya dengan harapan agar mereka dapat membujuk sebagian jemaat untuk menolak Paulus. Jadi mereka menolak itu. Lalu surat kedua terjadi di Makedonia, ditulis, kemudian dia datang lagi ke Korintus dan disitulah dia menulis kitab Roma. Itu urutan perjalanan Paulus di dalam frame atau di dalam kehidupan Roma. Maka kalau kita bertanya, sebetulnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang kedua itu ditulisnya kapan? Ditulisnya adalah tahun 55, antara 55 dan tahun 56. Temanya apa? Kenapa sih ditulis? Karena mereka diajak untuk memaknai penderitaan sebagai jalan sampai pada kemuliaan. Jangan cuma senang-senang aja, jangan cuma foya-foya aja, tapi coba untuk latihan menderita. Karena di sana nanti bisa sampai pada kemuliaan. Kemudian yang kedua, ditulisnya di mana? Ini ditulisnya di Makedonia. Dititipkan sama siapa? Dititipkannya sama Titus. Lalu itu yang menjadi beberapa pertanyaan tentang surat ini. Lalu latar belakang tentang penulisan tadi juga sudah. Lalu tujuan. Paulus menulis surat ini kepada 3 golongan orang di Korintus. Pertama, ia menulis untuk mendorong mayoritas dari jemaat di Korintus yang tetap setia kepadanya sebagai bapa rohani mereka. Jadi Paulus minta, "Mau setia sama saya akan mendampingi," begitu. Ia menulis untuk menantang dan menyingkapkan rasul-rasul palsu yang terus-menerus berbicara tentang dia secara pribadi dengan harapan dapat meruntuhkan wibawa dan kerasulannya dan untuk memutarbalikkan beritanya. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Paulus menyebut namanya sendiri sebanyak 2 kali. Karena dia menghadapi rasul-rasul palsu tadi itu. Ia juga menulis untuk menegur minoritas dalam jemaat yang sedang dipengaruhi oleh para lawan Paulus dan yang terus-menerus menolak wewenang dan tegurannya. Paulus meneguhkan kembali integritas dan wewenang rasulinya, menjelaskan motivasinya dan memperingatkan mereka terhadap pemberontakan yang lebih lanjut. Kitab 2 Korintus berfungsi untuk mempersiapkan jemaat secara keseluruhan untuk kunjungannya yang akan datang. Tadi itu karena kunjungan yang pertama, yang kedua itu sesudah mau direncanakan itu gagal karena situasinya nggak terlalu enak. Maka sebelum saya berkunjung saya bikin surat dulu. Itu maka 2 Korintus sebagai persiapan. Ciri-cirinya bagaimana? 4 ciri utama menandai surat ini. Yang pertama, kitab ini merupakan surat yang paling banyak memberitahukan riwayat hidup Paulus. Mengapa? Karena tadi itu dia pengen menunjukkan aku tuh orang yang benar, aku tuh seperti ini, karena dia sedang berhadapan dengan rasul-rasul yang palsu. Banyak petunjuk pada dirinya ini dibuatnya dengan rendah hati, minta maaf, bahkan dengan malu, tetapi karena terpaksa mengingat situasi yang ada di Korintus. Jadi dia sudah mulai, ya orang Korintus memang bikin marah, tapi juga kadang-kadang kalau saya marah terus juga mungkin kayaknya nggak ada gunanya, maka dia mulai untuk lebih slow hidupnya. Dia marah-marah juga kayaknya nggak ada gunanya, berpengaruh pada perjumpaannya di kota-kota lain, maka dia di sini sudah mulai agak-agak slow. Kalau di bab 1 di surat yang pertama itu dia isinya marah-marah gitu ya, meledak-ledak. Dan ternyata nggak ada gunanya meledak-ledak juga, maka dia di bagian kedua ini dia lebih slow gitu. Ada minta maaf juga. Kitab ini melampaui semua surat kiriman lain dari Paulus dalam hal menyatakan kuatnya dan dalamnya kasih serta keprihatinan bagi anak rohaninya. Kalau di surat pertama dia marah-marah, yang kedua dia, aku tuh sebetulnya marah itu karena mengasihimu loh. Aku tuh pengen jadi bapak rohanimu loh, maka ayolah kita perbaiki hidup gitu ya. Itu dia di surat yang kedua, itu warnanya kayak begitu. Kitab ini berisi teologi yang paling lengkap dalam Perjanjian Baru mengenai penderitaan Kristen tadi itu. Karena orang diajak untuk memaknai penderitaan. Kalau kamu pengen selamat, kamu harus menderita. Jangan lalu senang-senang terus, jangan foya-foya terus, jangan maksiat terus gitu ya. Istilah-istilah kuncinya seperti kelemahan, duka cita, air mata, bahaya, kesukaran, penderitaan, penghiburan, kemegahan,
kebenaran, pelayanan, dan kemuliaan, menggarisbawahi sifat unik dari surat ini. Tadi itu, orang ayolah kita coba deh memperbaiki hidup, kita mulai dari nol istilahnya ya. Dulu kamu sudah bikin saya kecewa, hidupmu nggak bener. Ya sudahlah, kita coba dari nol. Kita mulai lagi. Aku akan mendampingimu sebagai anak rohani. Dia mungkin tersenyum tetapi dengan air mata yang mengalir. Kalau kita mencoba untuk berkontemplasi terhadap hidupnya Paulus. Jadi kalau misalnya kita coba deh mengkontemplasikan saya jadi Paulus begitu ya. Kalau surat yang pertama dia menulis dengan marah-marah, wajahnya merah, matanya merah, rambutnya mungkin juga jigrak gitu ya. Dia minum pun mungkin airnya umop gitu ya karena saking marahnya. Itu surat yang pertama. Surat yang kedua itu dia menulisnya dengan perasaan marah tetapi dengan air mata yang mengalir. Itu di dalam kehidupan Paulus. Maka refleksinya, saya membayangkan Paulus itu adalah seperti seorang orang tua. Seorang orang tua yang dia punya anak, anaknya tuh kayaknya nggak terlalu membanggakan. Anaknya nggak terlalu baik, anaknya tuh kayaknya nggak terlalu bisa diharapkan, tetapi dia mencintai. Piye-piye ini anakku, saya nggak mungkin meninggalkannya. Dia sudah bikin saya kecewa, tetap dia anakku. Maka dia tetap bisa menyapanya, menjadi bapa bagi anak rohaninya. Lalu sesuatu yang bisa kita coba untuk renungkan juga adalah bagaimana kita sebagai hidup di dalam kehidupan sebagai orang Katolik juga memaknai penderitaan tersebut. Penderitaan sebagai jalan untuk sampai pada kemuliaan. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah bagaimana yang namanya hidup beriman ternyata tidak pertama-tama bersifat personal, tetapi sangat terpengaruh di mana kita berada. Dan kita butuh komunitas, butuh persekutuan yang sehat untuk membuat iman kita bertumbuh dan berkembang, akhirnya menjadi berbuah. Mungkin itu sedikit tentang surat kepada jemaat di Korintus. Semoga bisa menjadi semacam dasar di saat kita nanti membaca surat Korintus. Kenapa sih kok Paulus tuh kayaknya isinya marah-marah nih di surat ini? Tapi kadang-kadang dia kayaknya orang menangis gitu ya. Maka surat ini itu menjadi menurut saya surat Korintus kalau dibaca kemudian kita coba untuk meditasikan, kontemplasikan, kita coba ada di sana, saya itu membayangkan saya sedang berhadapan dengan bapak saya yang marah tetapi dia menangis, pengen mukul tapi dia nggak tega, tapi kalau nggak dimarahin dia nggak akan bisa jadi anak yang baik. Maka Bapak Ibu yang punya putra-putri pasti pernah merasakan situasi seperti Paulus. Terima kasih, mungkin cukup itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu bisa bertanya, nanti kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau tidak, nanti saya akan carikan jawabannya lalu saya bagikan. Begitu Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang bertanya bisa angkat tangan atau Pak Dedi nanti akan memandu untuk sesi tanya jawab ini. Baik, terima kasih Romo Tugas atas penjelasan dan sharing latar belakang dan berbagai macam perihal tentang surat Paulus kepada jemaat di Korintus, baik yang pertama maupun yang kedua ini. Pasti banyak hal yang kita dapat ya dari penjelasan Romo malam hari ini. Itu baik sekali memberikan gambaran kita dalam membaca hari-hari ini untuk membaca kitab yang surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Jadi kita bisa menyikapi dan memberikan sharing ataupun menemukan sesuatu yang melatar belakang itu menjadi gaya hidup kita yang akan diperbaiki, yang lebih perbarui. Oke, barangkali ada teman-teman dari serta yang ingin menanyakan sesuatu, boleh raise hand. Nanti saya persilahkan untuk bertahap untuk menanyakan, untuk diberi kesempatan untuk bertanya. Silakan. Saya mau bertanya boleh, atau ya nggak harus bertanya sih, mengungkapkan oh saya mendapatkan hal ini, atau saya setelah mendengar penjelasan Romo oh begini, memberikan satu tanggapan ya, boleh silakan, dipersilakan. Boleh raise hand kalau yang ada yang
mau bertanya ataupun mengungkapkan sesuatu boleh, atau mengoreksi barangkali oh menurut saya begini Romo, ya monggo boleh. Biasanya Mas Adi biasanya suka tanya nih Mas Adi. Bab 14. Bab 14, ayat 14. Ayat 14, sorry. 1 Korintus bab 7 ayat 14. Maaf. Itu bacaannya, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Kemudian ada andai kata gitu-gitu kan. Nah, saya melihat pernyataan ini agak bingung, soalnya kalau nggak salah di Markus itu yang Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang Saduki yang mengenai perempuan yang wanita yang menikah sampai 7 kali, yang istrinya meninggal kemudian ditanya oleh orang Saduki, suaminya si Tuhan Yesus bilang bahwa kalau di surga itu tidak ada kawin mengawinkan, maksudnya semuanya jadi dari diri pribadi-pribadi. Jadi saya melihatnya agak bertentangan gitu loh. Tapi ya nggak tahu itu karena saya nangkep maksudnya seperti itu. Mohon penjelasannya. Baik Bu Katrin, kalau dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Mengapa? Karena nasihat ini tuh dimunculkan karena tadi itu orang sudah menikah tapi hidupnya masih dipenuhi dengan zina. Masih jajan, masih punya pacar, masih punya, pokoknya hidupnya itu punya istri, punya suami, tapi mereka mungkin masih berzina. Nah, ini sebetulnya mengingatkan orang bahwa karena kalau suamimu misalnya nih, ada pasangan suami istri, suamimu itu berzina, maka istrinya itu harus lebih kudus supaya nanti dia dikuduskan juga, karena suami yang tidak beriman itu diandaikan sebagai orang yang hidup dalam dosa, lalu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Jadi kalau punya pasangan yang hidup dalam dosa, pasangannya itu harus lebih kudus, supaya dengan bisa kudus, nanti dia juga bisa kebawa untuk sadar, lalu bertobat dan hidup dengan baik. Nah, ini lebih kepada konsep bahwa hidup beriman itu adalah kehidupan sebelum kita mati, Bu. Jadi orang dikuduskan, artinya suami istri akhirnya itu menjadi penolong satu sama lain untuk sampai kepada kekudusan di dunia. Di dunia mereka menjadi penolong, artinya saling mengingatkan, lalu tidak membiarkan pasangannya berzina, itu saling menolong di sana. Maka suami istri diajak untuk menjadi saling penolong satu sama lain, hingga sampai kepada kekudusan. Nanti di saat mereka kudus, mereka kembali kepada Bapa di dalam surga, ya mereka tidak lagi dikawin dan dikawinkan, tetapi di dunia mereka menjadi penolong. Itu maksudnya, Bu. Nah, di dalam Markus, di saat pertanyaan ada seorang perempuan punya suami 7 dan semuanya mati, siapa yang menjadi suaminya? Itu lebih kepada bahwa kita diajak untuk menyadari kerajaan Allah itu sebagai sebuah situasi di mana manusia tidak lagi terikat dengan kebutuhan jasmani dan badaniahnya. Karena kalau pertanyaannya itu jadi suami, nanti akhirnya hubungannya terus kalau jadi suami di sana rebutan dong, ya kan, saudaranya baru rebutan, ceweknya cuma satu rebutan. Orang di sana sudah tidak lagi berpikir bahwa aku yang punya ini, aku yang berhak untuk tidur dengan dia, karena berarti itu artinya masih punya sisi hawa nafsu. Sementara di sana orang itu sudah dibebaskan dengan sisi hawa nafsu tersebut, gitu. Jadi tidak lagi nikah dan dinikahkan. Sementara di dunia orang itu kan masih terikat dengan hawa nafsu. Maka suami istri itu menjadi penolong satu sama lain, dan akhirnya
kalau jauh lagi nanti ngomong lagi, akhirnya perkawinan menjadi sakramen. Sakramen itu adalah di saat suami istri saling menolong untuk sampai kepada kekudusan tadi itu. Itu sih Bu, tidak bertolak belakang, tetapi konsepnya berbeda, tetapi maknanya sama. Jadi di dunia menjadi penolong untuk sampai kepada kekudusan, supaya saat dia sampai kepada kerajaan Allah, dan karena dia kudus, maka tidak lagi berpikir tentang hawa nafsu, tidak lagi berpikir siapa suamiku, tidak lagi berpikir zina gitu. Itu Bu. Makasih Romo. Tapi mungkin tambahan sedikit Pak Dedi, teks kitab Korintus ini menurut saya untuk kita semua sebagai orang tua, Bapak Ibu, terutama yang punya putra-putri, atau saya pun mungkin juga sebagai orang tua untuk anak-anak binar gitu ya, untuk yang adik-adik itu, kitab Korintus ini menjadi sesuatu yang rasanya baik kalau dijadikan sebagai spiritualitas bagi orang tua. Karena di sana tadi itu, karena suami, tadi akhirnya ngomong ke teksnya Bu Catherine, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Artinya, kalau suami istri bisa saling menolong untuk sampai kepada keharmonisan, kekudusan, yakinlah nanti anak-anak juga akan menangkap itu sebagai sebuah bekal dan juga semacam sesuatu yang diturunkan kepada anak-anak mereka, anak-anak kita, Bapak Ibu semuanya. Itu mungkin tambahan sedikitnya. Baik, Romo. Makanya tadi di awal saya sempat nyampaikan juga Romo bahwa surat Korintus ini begitu kaya, tadi ya seperti Romo jabarkan juga, mengandung teologi yang padat dan yang lengkap. Juga ini salah satu yang mungkin banyak ajaran-ajaran gereja yang lahir dari surat Paulus ini juga mungkin seperti itu. Jadi nasihat tentang perkawinan, tentang hidup selibat, macam-macam itu banyak sekali yang mungkin istilahnya kayak diturunkan dari surat Rasul Paulus ini pada jemaat Korintus. Mungkin seperti itu ya Romo ya. Mungkin ada yang lainnya teman-teman. Tadi maaf saya potong, ada gangguan jaringan. Ada yang mau bertanya lagi silakan, boleh dilanjutkan. Mas Adi nih, Mas Adi biasanya sering bertanya nih, Mas Adi mana nih? Mas Adi Pratang. Ya. Boleh kalau mau lewat yang bertanya silakan dinyalakan mic-nya, silakan. Atau mau menanggapi boleh kaitannya dengan surat Paulus ini. Santai aja ya, nggak usah terlalu serius-serius banget. Bisa sharing juga, silakan. Boleh, ya, betul. Romo, saya boleh nanya lagi sementara nunggu yang lain, Pak Dedi? Boleh. Romo, satu lagi. 1 Korintus 3 ayat 16. Gimana? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Artinya? Kalau saya nangkepnya berarti saya itu bait Allah. Jadi saya yakin roh Allah itu tinggal dalam saya kalau saya itu mengikuti semua ajaran dan perintah dari Bapa. Betul begitukah? Kurang lebih begitu, tetapi atau ya kurang lebih begitu, tetapi konteks akhirnya kita kembali harus kepada konteksnya, Bu. Karena orang itu tadi itu ya, orang Korintus itu tadi itu mereka udah jadi orang Katolik, sudah dibaptis, kita sebutnya Kristen aja. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, sudah dibaptis. Di saat kita dibaptis itu kan kita dicurahi Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita tuh menjadi semacam bait Allah. Allah ada di dalam diri kita. Kalau bait Allah di dalam bangsa
Yahudi saat itu kan bangunan tempat beribadah di mana Allah itu ada di situ. Sementara di saat kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus dan Allah ada di dalam diri kita. Maka kita diartikan sebagai bait Allah yang hidup. Nah, kita kan bait Allah, ada Allah di sini. Masa kita sebagai orang yang punya Allah ada di sini kok kita pakai untuk berzina, kok kita pakai untuk menyembah berhala, kok kita pakai untuk mabuk-mabukan, kok kita pakai untuk berjudi misalnya. Maka tidak matching gitu. Kita berarti sama artinya diri kita yang tadinya sudah bersih dengan pembaptisan, ada Allah di sana, kita kotori dengan tindakan tadi itu gitu. Maka kata-katanya tidak tahukah kamu, ini sebenarnya kalau kita mengatakan ini kalau diekspresikan ngomongnya itu bukan tidak tahukah kamu, bukan, tapi tidak tahukah kamu itu ya. Saking marahnya itu dibentak. Tidak tahukah kamu, kok kira ngerti gitu. Semacam seperti itu kan. Mungkin kayak begitu sih Bu maksudnya. Kayak contohnya kayak misalnya nih analoginya, kamu sudah dikuliahkan, dibayari, tapi di sana tuh dia nggak pernah masuk kuliah, kan orang tuanya makan. Tidak tahukah kami itu di rumah tuh bekerjanya banting tulang untuk nyekolahin kamu, tapi kamu nggak sekolah. Nah, itu sebetulnya kata-kata itu sih Bu, yang intinya tuh konteksnya kalau dihubungkan dengan konteks mungkin demikian itu. Oke, thank you Romo. Terima kasih juga Bu Catherine. Barangkali ada dari teman-teman lain yang mengungkapkan sesuatu barangkali. Saya Pak Didi boleh boleh sekali Pak Tono, silahkan jelaskan. Tono. Saya mau menyambung pertanyaannya Bu Catherine tadi dan juga dari penjelasan Romo mengenai tadi tubuh adalah bait Allah. Tadi kan mosok bait Allah dipakai buat bersinah, bait Allah dipakai buat apa mabuk-mabukan. Pertanyaan saya satu Mo, bolehkah bait Allah dipakai buat merokok Mo? Itu aja Mo. Makasih. Iya, pada akhirnya bait Allah dipakai untuk merokok itu ya akhirnya menjadi sebuah, ya kalau kita ngomong gitu ya, bait Allah tubuh kita harusnya kita menjaga dan merawat. Akhirnya mungkin pertanyaannya bukan lagi hanya spesifik pada satu kata merokok, karena kalau kita merokok ya nanti saya akan mengatakan saya pun merusak bait Allah dalam diri saya. Tapi kalau kita lalu mengartikannya sebagai di dalam konteks yang lebih luas, akhirnya ya bait Allah itu harus kita jaga. Misalnya kita punya mulut, kita mungkin merokok, oke kita rusak gitu ya diri kita, lalu kita di sana, saya pun mengatakan ya kalau itu berarti saya juga merusak diri saya sebagai bait Allah. Tapi misalnya kita berkata-kata yang tidak baik, lalu kita melihat hal yang tidak baik, lalu kita menonton sebut saja film porno misalnya, lalu kita mungkin juga makan makanan yang tidak sehat, akhirnya kita sudah tahu kalau misalnya makan lemak itu tidak baik, tapi kita ya enak gitu ya. Kalau saya sendiri nanti saya tidak cuma ngerokok tapi malam bikin Indomie goreng, campur telur, ada nasinya lagi di situ. Saya tahu kalau itu merusak tubuh saya. Tetapi pada akhirnya kita disadarkan namanya manusia akhirnya sampai kepada titik di mana ada hal-hal yang membuat kita ya tadi itu akhirnya Paulus akan mengatakan kepada kita di surat yang kedua, namanya manusia itu memang susah untuk diberitahu. Sampai pada akhirnya dimarahin juga akhirnya seperti itu. Akhirnya kita diajak untuk ngomong kalau konteksnya di dalam kitab suci, karena kita kan KPKS, maka konteksnya kitab suci lebih kepada makna perzinahan tersebut dan juga mabuk-mabukan. Tetapi lebih kepada hal yang sifatnya maksiat sebetulnya Pak. Sesuatu yang menyukai, kita sukai, dan keterikatan tertentu. Maka kalau kita ngomong lebih luas lagi, ya mungkin ada banyak hal yang mungkin tidak hanya sekedar rokok. Kita ngomong-ngomong yang kasar, kita mungkin pikiran kita dipakai untuk memikirkan hal yang buruk, cari-cari keburukan orang, sama berarti akhirnya kita merusak bait Allah dalam diri kita. Kita mungkin tahu kalau makan ini itu sebenarnya bikin saya sakit jantung, tensinya tinggi, tapi tetap kita makan. Menjadi lebih luas akhirnya seperti itu, begitu. Mungkin itu sih Pak Tono, pendapat saya. Akhirnya ya begitu situasinya. Dan pada akhirnya ya
kita sebagai manusia ya berhenti pada tadi itu. Nanti Paulus ya wislah manusia dikandani angel, maka muncullah surat yang kedua tadi itu. Sedih, tapi ya bagaimanapun manusia tetap disayangi, jemaat tetap saya cintai gitu. Mungkin itu sih jawaban saya, Pak Tono. Saya juga bersyukur kalau di Korintus tadi tidak menyinggung soal rokok. Jadi saya aman. Sama Pak, aku bahkan juga. Tapi mungkin lebih ke, karena ini konteksnya zina tadi sih Pak, lebih ke zinahnya karena menyebut itu. Mungkin kalau zaman dulu sudah ada rokok, disebutkan kali ya Pak. Jangan mengasapi dirimu sendiri. Pak Budi, Pak ini juga ikut ketawa nih kayaknya ya. Sama Pak Santo yang ketawa juga. Oke sih itu Pak. Tapi mungkin jangan sering-sering lah, jangan sering-sering rokoknya. Mungkin itu Pak Tono, Pak Dedi. Oke, baik. Terima kasih Pak Tono atas tanggapan pertanyaan juga. Ini Mas Adi, silakan Mas Adi untuk bertanya, monggo. Baik, terima kasih Mas Didi. Selamat malam Romo Juas. Selamat Mas. Oke, terima kasih Romo Juas karena penjelasan pada malam hari ini membuka satu teka-teki di kehidupan saya tentang surat ini. Karena terus terang saja saya sampai bingung kenapa kok surat Paulus ini menulis surat gitu. Dan akhirnya terjawab semua, terutama dari karakter orang-orang di Korintus. Kebetulan Romo dalam surat Korintus yang pertama bab 11 ayat 2 sampai 16 itu saya membacanya itu kok seakan-akan orang-orang Korintus ini merasa kebingungan tentang pakaian liturgi. Dalam ayat 6 itu menekankan perempuan itu perlu memakai penutup kepala, tudung kepala. Sedangkan bab ayat 7 laki-laki itu tidak perlu menutup kepalanya. Pertanyaan saya Romo, istilahnya pengarang dari Rasul Paulus ini tuh ternyata pernah tertulis dalam kitab hukum kanonik nomor 1262. Itu ya menyatakan bahwa perempuan itu wajib memakai tutup kepala atau namanya itu istilahnya mantila. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, itu saat konsili Vatikan kedua itu mulai mengubah pembaruan, artinya tidak mewajibkan perempuan itu memakai penutup kepala. Sebenarnya yang mendorong terjadinya penyesuaian ini dari pihak gereja itu karena apa Romo? Apakah kalau nanti terus-menerus dipertahankan itu kesannya gereja mempertahankan ajaran Paulusnya? Kalau sehingga kesannya itu lebih fokus ke Paulus terus, tidak ke ajaran Yesus? Atau ini dilakukan karena supaya terjadi penyetaraan antara pria dan wanita? Kalau pria itu tidak pakai tudung, penutup kepala, atau istilah mantila gitu, perempuan juga tidak perlu juga. Jadi tidak ada kewajiban. Itu sih pertanyaan Romo. Tadi dari 1 Korintus bab 11 ayat berapa ya Mas ya? Itu yang saya temukan itu di ayat 6 itu Romo. Ayat 6. 1 Korintus bab 11. Ayat 6 dan ayat 7 itu Romo. Ya kalau kita ngomongnya satu persatu kayaknya Mas ya. Pertama kita harus ngomong ini sebagai dalam konteks tadi itu. Ya kenapa perempuan itu harus memotong rambutnya, kalau tidak dia harus menutup kepalanya, karena saat itu ada pelacur-pelacur suci yang memang dia tampil sebagai seorang yang mungkin dia cantik, kemudian rambutnya digerai, maka harus ada perbedaan antara yang digerai berarti yang memang seperti itu. Lalu kalau kamu sudah jadi pengikut Kristus, ya kamu harus beda penampilannya. Maka ditutuplah rambutmu. Mungkin akhirnya itu menjadi, kita sebutnya sebagai menutup aurat supaya tidak lalu menggoda orang begitu. Tetapi
Kalau lalu pada akhirnya sampai kepada hukum begitu ya, sampai terus kita kok sekarang tidak pakai, kemudian di tempat-tempat tertentu terpakai, saya sendiri tidak melihat ini sebagai sebuah, saya sendiri belum menemukan ini, atau nanti mungkin saya cari, tapi untuk sekarang ini saya mohon maaf tidak menemukan ini sebagai sebuah korelasi yang sangat berkorelasi begitu, karena di sana. Karena orang memakai penutup kepala, kalau kita melihat, pertama harus dilihat mungkin dari segi sebuah tradisi. Orang saat itu penutup kepala di dalam tradisi orang Yahudi, laki-laki dan perempuan semuanya pakai penutup kepala. Kalau Mas Adi masih melihat perempuan laki-laki yang berdoa di tembok ratapan, mereka masih pakai penutup kepala yang warnanya hitam, itu penutup kepala. Kemudian orang lalu pakai kerudung di Timur Tengah, sebetulnya itu sebagai sebuah tradisi mereka menutup itu supaya tidak kena debu, pertama karena mereka di padang pasir. Tapi kalau itu sebagai sebuah korelasi pada hukum kanonik yang sekarang, saya sendiri tidak menemukan. Tetapi saya sendiri belum menemukan itu sebagai sebuah korelasi. Tetapi kalau saat ini kenapa kok kita lalu tidak memakai penutup kepala, tidak pakai mantila misalnya, atau sekarang orang sudah mulai ada pakai mantila misalnya, mengapa kok tidak kita pakai itu? Akhirnya kita ya, saya sendiri belum jujur saja belum tahu itu perkembangan mantila itu seperti apa sebetulnya saya sendiri. Tapi kalau kita mengartikan apakah lalu mantila sekarang kok tidak terpakai, mungkin lebih kepada pertama praktisnya. Orang itu kan lebih senang praktis, tidak senang pakai yang mantila, walaupun banyak orang sekarang pengen kembali ke tradisi itu. Atau yang kedua ya, kadangkala mantila itu kan sebetulnya lebih diartikan sebagai sebuah simbol menyiapkan diri untuk perayaan ibadah. Orang itu sebelum datang ke bait Allah, mereka akan pakai penutup kepala tadi itu. Tapi kalau ternyata kita sebagai orang Katolik, makna menyiapkan dirinya sudah kita lakukan tanpa harus pakai mantila, maka disitulah letaknya sebetulnya. Mungkin itu sih Mas yang bisa saya jawab sedikit, karena saya juga jujur saja saya tidak tahu korelasi dan hubungannya, dan perkembangan pemakaian penutup kepala juga saya minta maaf saya tidak tahu begitu. Tetapi bahwa kalau misalnya para biarawan, biarawati memakai pakaian khusus, itu sebetulnya tujuannya adalah untuk membatasi bahwa kamu punya membatasi dan membedakan mana yang biarawan dan mana yang awam. Di situ sih kayaknya kalau saya bisa menjawab, tapi lebih dalam saya minta maaf saya juga tidak tahu lebih dalam tentang itu begitu. Baik Romo, terima kasih Romo atas penjelasannya. Tadi mungkin saya sih ini aja memberi pandangan sedikit sih tentang yang masalah yang wanita harus memakai itu ya, penutup kepala itu. Mungkin pandangan Paulus saat itu karena membandingkan dengan kebiasaan atau kebudayaan umat orang Yunani di Korintus itu mungkin ya, yang tadi sudah Romo jelaskan, yang amoral lah ya. Suci, Pak. Oh iya, jadi yang sudah terdeteksi bahwa mereka itu ya orang-orang yang nggak benar lah ya. Nah, sementara Paulus ingin mungkin jemaat Kristen ini memiliki satu ciri khusus, ciri khas, karena untuk perempuannya itu kan kalau tidak memiliki ciri khas itu mereka mungkin akan dianggap sama seperti orang-orang Yunani yang biasanya yang belum mengenal Kristus, karena mungkin yang masih jadi pelacur bakti, jadi mereka harus tutup sebagai satu identitas untuk memberikan kekasan dari murid pengikut Kristus, mereka berpakaian yang sopan. Nah, korelasinya dengan sekarang ya mungkin karena sekarang orang sudah lebih sadar ya, karena sekarang sudah mungkin tidak sebejat dulu ya mungkin ya, tapi nggak tahu, mungkin tidak serusak dulu. Ada banyak orang yang lebih sudah berpikir maju, berpikir lebih akal sehat, jadi mereka bisa mengetahui mana pakaian yang pantas untuk beribadah, mana yang sebagai seorang pengikut Kristus ya pantasnya pakai baju seperti ini gitu. Jadi tidak ada kewajiban untuk menggunakan seperti yang diterangkan Paulus itu lagi. Mungkin seperti itu Mas Adi. Terima kasih Pak Dedi. Pak Dedi, kayaknya kita
cukup. Terima kasih karena Ya, sudah jam betul. 27. Kita cukupkan sekian dulu ya. Mohon maaf teman-teman karena waktunya sudah mau untuk doa rosario untuk yang itu. Jadi terima kasih atas peran serta semuanya dan juga kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Romo Juhas yang sudah membawakan banyak hal, yang sudah memberikan banyak hal juga untuk kita semua. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa bertemu kembali dengan tema yang berbeda. Terima kasih atas kesediaan semua teman-teman untuk ikut serta. Maka kita tutup sebentar dengan doa, nanti akan diberikan berkat Romo. Mari kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh semua untuk merenungkan sabda dan menerima pengajaran, baik untuk bisa membaca latar belakang dan semua hal yang berkaitan dengan Alkitab, khususnya untuk surat Rasul Paulus pada Korintus. Semoga kami semakin mencintai dan semakin mendalami apa yang hendak Kau sabdakan kepada kami lewat kitab-kitab-Mu yang suci ini. Semoga Engkau berkenan memberkati dan membimbing dan mendampingi kami dalam keseharian hidup kami sehari-hari. Kami percayakan dan kami berdoa dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami mohon berkat dari Romo. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga kita, mereka yang kita doakan, senantiasa diberkati dengan rahmat, kesehatan, kemudian berkat-berkat yang kita butuhkan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Selamat malam, sehat-sehat selalu Pak Dedi. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Romo, terima kasih Pak Dedi.